Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Pebulu tangkis muda Indonesia, Rahmat Hidayat, membeberkan dampak setelah dirinya digandeng Kevin Sanjaya sebagai pasangan barunya di sektor ganda putra. Dampak yang dirasakan Rahmat Hidayat tersebut tentunya dari pola latihan yang lebih berat dari biasanya serta popularitasnya yang semakin meningkat di kalangan penggemar bulu tangkis. Ya pasti kalau berubah pas latihan. Program latihan saya berbeda sama biasanya, ungkap Rahmat Hidayat kepada Yuni Kartika pada sesi Up Close User Sports TV. Rahmat Hidayat yang berpartner asli Raihan Fadilah belakangan ini memang diumumkan akan berpasangan dengan Kevin Sanjaya yang merupakan mantan ganda putra nomor 1 dunia. Duet Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat dibentuk oleh PBSI karena partner langganan Kevin yakni Marcus Fernaldi Gideon, mengalami cedera dan butuh waktu pemulihan cukup lama. Sebagai sama-sama playmaker yang mengatur strategi di depan untuk sektor ganda bulu tangkis, Rahmat Hidayat tentu juga harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain Kevin Sanjaya. Dengan Kevin Sanjaya tetap menjadi pemain depan, maka Rahmat Hidayat harus digeser ke belakang. Hal ini membuat Rahmat harus melatih kekuatan pukulannya agar lebih siap dengan peran barunya itu. Biasanya banyak latihan depan, sekarang banyak latihan power, besinya ditambah, bor raketnya berat, pokoknya ya nambah-nambah power, ungkap pemain jebolan PB Jarum. Rahmat mengaku dia awalnya juga kagok saat jajal latihan bersama Kevin Sanjaya karena transisi peran dari pemain depan menjadi pemain belakang. Namun diakuinya bahwa ini wajar dirasakan olehnya maupun oleh Kevin Sanjaya karena ini bagian dari proses mereka membangun chemistry. Pasti kagok pasti, takut-takut mainnya awal-awal karena sejujurnya dia idola saya pas masih di Jarum karena sama-sama pemain depan, nggak nyangka bisa partneran sama idola kita, maunya kasih yang terbaik, tutur Rahmat Hidayat. Enjoy aja, kita banyak evaluasinya, saya tanya masih kurangnya, saya harus buang bola kemana biar sama-sama enak, perputaran mainnya gimana, sambungnya. Selain mengalami perubahan dalam latihan, Rahmat Hidayat juga merasakan hampir semua mata khususnya penggemar bulu tangkis tertuju padanya. Maklum, Rahmat Hidayat akan menjadi partner bermain Kevin Sanjaya yang pernah berkuasa nyaris 5 tahun di puncak ranking BWF bersama Marcus Gideon. Tak pelak, Rahmat Hidayat langsung kebanjiran pengikut di akun media sosialnya di Instagram begitu resmi dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Ya saya jarang lihat-lihat kayak itu, media sosial. Kaget pas tiba-tiba banyak yang follow, kadang-kadang melihat sedikit, tutur Rahmat Hidayat. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, memiliki beberapa catatan penting usai Australian Open 2023. Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi harapan terakhir tunggal putra harus kandas pada babak perempat final. Akan tetapi, kekalahan yang sulit diterima didapat Jonathan Christie saat tersingkir pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 itu. Jonathan menyerah 2 game langsung dari wakil Malaysia, Ngeth Ziyong, dengan skor 20-22, 15-21. Persoalan kembali datang dari fokus dan mental pemain saat bertanding. Sebuah kesalahan yang masih terus terulang saat Jonathan yang sudah mampu memimpin cukup jauh namun bisa terkejar. Ketika menghadapi Ngeth Ziyong, Jonathan bahkan sudah mencatatkan keunggulan yang cukup nyaman pada akhir game pertama dengan skor 17-11. Namun Ngeth rupanya tidak menyerah. Tunggal putra peringkat 21 terus menekan Jonathan sampai akhirnya dapat menyamakan kedudukan pada 18-18. Smash lurus Jonathan ke arah forehan membuka kembali keunggulannya pada 19-18. Game point juga dicetak Jonathan duluan usai memenangi adu drive. Akan tetapi, tekanan dari Ngeth membuat Jojo kurang tenang. Justru Ngeth yang dapat merebut game pembuka usai mencetak 4 angka beruntun dengan skor 22-20. Permasalahan itu yang menjadi catatan penting Irwansyah yang harus diperbaiki jelang 2 pekan bergulirnya kejuaraan dunia 2023. Irwansyah berpendapat bahwa hal itu terjadi karena Jonathan mengubah cara main pada poin-poin akhir. Padahal, dia sudah mendapat banyak poin dari cara main yang diterapkan, ucap Irwansyah. Namun, ketika tinggal membutuhkan 1 poin lagi untuk menang, dia mengubah pola main yang seharusnya tidak dilakukan.
Ini menjadi catatan bagi Jonathan dan saya sebelum kejuaraan dunia, kata Irwansyah seperti yang dikutip bolasport.com dari Kompas. Kasus serupa juga dialami Jonathan pada babak perempat final kejuaraan dunia 2022. Saat itu Jonathan kalah secara menyakitkan dari wakil Taiwan, Chou Tin Chen, dengan skor 21-14, November 21, 2022. Keunggulan 7 angka Jonathan pada game ketiga dengan skor 18-11 harus tersusul. Chou mampu mencetak 9 angka beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 20-18. Walaupun Jonathan sempat memaksa set point, namun tetap berakhir dengan kekalahan. Permasalahan ini yang tampaknya akan menjadi persiapan khusus dari pelatih tunggal putra Indonesia. Apalagi status unggulan akan dimiliki oleh dua wakil tunggal putra Indonesia pada kejuaraan dunia 2023 yang digelar di Copenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Adalah Anthony Ginting yang akan menjadi unggulan kedua dan Jonathan unggulan nomor 5. Sektor ganda putra Indonesia menuai hasil negatif pada Australian Open 2023, 1 hingga 6 Agustus. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil ganda putra merah putih yang melangkah lebih jauh pada perempat final turnamen BWF World Tour Super 500 itu. Ganda putra nomor 1 dunia itu gagal ke semifinal setelah kalah dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, Korea Selatan, 16-21, 21-15, 14-21. Penampilan Fajar Rian pada perempat final Australian Open 2023 memang tidak seperti yang diharapkan. Saat melawan Kang Seo, mereka masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Fajar Rian masih banyak error, kata pelatih kepala ganda putra nasional Indonesia, Heri Iman Tirngadi, dalam rilis PBSI. Momen saat mereka unggul 6-3 pada game ketiga sebenarnya sudah membuat pasangan Korea sudah goyah. Lawan sudah panik. Tetapi begitu momennya hilang, lawan bisa menyusul dan semakin percaya diri, ucap pelatih yang akrab disapa dengan Heri Ipi ini. Sementara itu, Fajar Rian tertekan dan akhirnya banyak salah sendiri. Setelah itu, pasangan Korea malah bisa berbalik dan semangat lagi. Dari sisi teknik, pembukaannya Fajar Rian harus diakui memang kalah, ucap Heri. Permainannya monoton. Harusnya saat game ketiga, variasi pembukaannya bisa lebih kreatif. Lebih kaya lagi, aku Heri. Dengan hasil ini, performa Fajar Rian yang mengikuti 3 turnamen beruntun, memang menurun. Pada Korea Open 2023, Fajar Rian bisa maju ke final. Pada Japan Open 2023, pasangan berakronim Fajri itu bertahan hingga semifinal. Namun, pada turnamen ketiga mereka beruntun malah terhenti pada perempat final. Ganda-ganda kita yang lain, performanya memang belum bisa konsisten. Leo Daniel, Pram Yere, atau Bagas Fikri memang bisa mengejutkan dengan mengalahkan ganda putra papan atas dunia, tutur Heri. Tetapi, di lain hari mereka kalah. Pram Yere yang kurang bisa memberikan perlawanan sepadan kepada Hoki Kobayashi. Performa mereka saya ibaratkan masih seperti roller coaster, ujar Heri. Debut pasangan racikan baru ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlangsung di 2 turnamen beruntun yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penantian menunggu duet pasangan senior-junior tersebut akhirnya tiba. Kombinasi Kevin Rahmat tak lama lagi bakal segera terlihat pada akhir bulan Agustus 2023 ini. Kevin Rahmat terpantau telah didaftarkan pada turnamen debut mereka di ajang Indonesia International Challenge 2023. Menariknya, debut Kevin Rahmat akan langsung dimainkan pada 2 turnamen beruntun. Setelah Indonesia International Challenge 2023, 25 Agustus, 3 September, mereka akan langsung kembali berjuang menuju turnamen BWF Tour. Aksi Kevin Rahmat akan berlanjut menuju Indonesia Masters 2023 Super 100 yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2023. Menurut rencana, Indonesia Masters 2023 Super 100 tersebut akan digelar di GOR PBSI Pancing Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kevin Rahmat bahkan berpotensi langsung jadi pasangan unggulan pada 2 turnamen tersebut. Nama Kevin Rahmat sejatinya masih menjadi pasangan yang benar-benar baru dalam peta persaingan ganda putra dunia.